Kalau ini pertanyaannya bagaimana menghadapi pasangan yang tidak bisa bertengkar secara profesional, Pak? Yang penting ya salah satunya profesional gitu kan. Dia bilang goblok, dia bilang KDRT lagi, ibu digoblok-goblokin, ibu dibalakan. Mungkin bukan cuma goblok ya, kadang-kadang pakai kata-kata kotor ya, maaf nih saya bicara kasar. Dibilang lonte lu, pelacur lu, benar-benar otak lu di mana gitu. Udah dasar Jawa lu, Cina lu, udah pokoknya udah sumpah serapah, label semuanya. Sekali lagi, kalau kita nggak bisa merubah orang lain, paling nggak kita melindungi diri. Jangan sampai kita terluka, lalu kita terluka oleh kata-kata itu. Kita terluka oleh label orang lain. Jadi kalau kita dilabel terus sama orang lain, atau bahkan oleh pasangan, orang lain kan jarang ketemu ya. Pasangan itu kan tiap hari ketemu. Ya, jadi saya bilang bukan cuma mertua ya, suaminya kayak Herod. Waduh, Pak Jarod itu 3 setan dalam suami saya, Pak. Muka Herodes, ucapan Firaun, Tikalaku, Pontius Pilatus. Itu 3 setan dikumpuli dalam pribadi suami saya, Pak. Ini ilmu yang susah, tapi menurut saya ibu nggak punya pilihan lain. Bunuh diri nggak boleh, cerai nggak boleh, ya kan? Kejem banget ya Pak, orang Kristen kejem banget Pak, nggak boleh cerai. Ya emang begitu. Tapi kalau sampai KDRT yang mengancam nyawa, pisah rumah boleh. Ya, kalau sampai digebukin yang mengancam nyawa ya melarikan diri ya nggak apa-apa, tapi tidak bercerai, sambil berdoa berpuasa nanti dikembalikan lagi, boleh lagi. Tapi kalau nggak sampai mengancam nyawa, ya. Tapi kan bully secara psikologis lebih kejam daripada fisik Pak, ditempeleng besok sembuh Pak. Ini kan dikata-katai. Ya, memang kalau keadaannya luar biasa, ya butuh iman yang luar biasa, butuh kasih yang luar biasa, dan yang luar biasa cuma satu, pikiran dan perasaan Kristus. Makanya ada ayatnya ya, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah dari ayat itu, saya berikan praktisnya itu, tapi sekali lagi ya maaf ya, ini nggak gampang ya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Istilah saya nih, ibu harus menjadi korban yang mulia dan korban yang bahagia. Lah, Pak, gimana Pak korban yang bahagia? Yakobus pasal 1 kan berkata, berbahagialah apabila kamu masuk dalam berbagai macam pencobaan. Gimana bisa bahagia? Kalau kita mulia. Gimana kita bisa mulia? Oke. Suami kayak Herodes, Firaun, Pontius Pilatus, 3 setan digabung jadi satu, kata-kata kotor segala macam, nggak profesional, kepahitan, mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Biasanya yang mengungkit kesalahan lalu kan wanita ya, karena wanita tuh memorinya bagus. Secara otak, neuroscience, laki-laki itu pelupa kebanyakan karena memorinya jelek. Tapi Anda punya suami yang memorinya luar biasa. Ya, Anda punya salah diingat, Anda pernah ngasih adik berapa diingat, dan kalau marah diingat dia sebut semuanya. Nah, hanya bisa satu cara menghadapi Herodes, Pontius Pilatus, dan Firaun ini, ya dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Seperti anggap yang paling ekstrim ketika Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, diludahi. Nah, taruh pikiran perasaan Kristus. Jadi waktu ibu dimarahi, diamuk, dibentak, dimarahi, dibentak gitu ya. Ibu taruh pikiran Kristus. Korban yang mulia itu korban yang mendoakan pelaku. Jadi waktu suami marah-marah, ibu mendoakan pelaku. Tuhan, suami saya marah-marah, aku sih nggak apa-apa, aku kan anak Tuhan, aku bahagia karena punya kekekalan, dan aku mati pun masuk surga. Tapi suami saya itu belum bertobat Tuhan, sekarang marah-marah. Beri kekuatan pada jantungnya, jangan sampai gara-gara marah, darah tingginya naik, lalu dia mati. Kalau dia mati, dia belum lahir baru Tuhan. Nanti dia masuk neraka Tuhan, kasihan dia mati masuk neraka Tuhan. Tuhan tolong dia lagi marah, beri kekuatan pada jantungnya, jangan sampai dia mati. Gitu ya. Jadi ibu kasihan sama pelaku yang masih belum lahir baru, gitu ya. Jadi ibu ini benar-benar kasihan sama pelaku. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ibu kasihan sama pelaku, mendoakan pelaku. Terus nanti kalau suami tidur gitu udah pules ya boleh doakan dalam hati aja. Nanti takutnya dia pura-pura tidur gitu ya. Tuhan jamah hatinya, kalau dia lahir baru dia pasti nggak marah-marah kok. Dia nggak akan ngamuk seperti itu. Dan begitu kan karena dia belum lahir baru. Aduh kasihan rohnya belum ada Roh Kudusnya. Jadi ibu ratapi jiwanya, ratapi nyawanya. Kalau berdoa menangis pun bukan menangisi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Aduh aku ini susah banget, nikah cuma sekali dapat setan gitu. Enggak, tapi Tuhan, aku tangisi nyawa suami saya Tuhan, selamatkan dia Tuhan, jamah supaya dia lahir baru. Kalau dia nggak lahir baru pasti nggak begitu lagi. Jadi ibu benar-benar fokus pada kelahiran baru pasangan. Ibu pengen banget supaya suami ini lahir baru dan masuk surga, lahir baru dan berubah. Ya kalau masuk surga kan nunggu dia mati gitu ya. Kadang-kadang orang jahat kan nggak mati-mati gitu ya. Lahir baru dan berubah. Jadi ibu benar-benar
Itu sesuatu yang susahnya minta ampun, karena kadang begitu kita dilukai, kita akan cenderung fokus pada diri sendiri yang terluka. Aku nih korban. Lalu mengasihani diri sendiri. Nah, kita melangkah keluar, aku memang menjadi korban, tapi aku korban yang mulia. Aku seperti Tuhan Yesus yang dianiaya, yang mendoakan pelaku. Nah, itu tidak mudah, tapi sekali bisa begitu, kita jadi korban yang bahagia. Dimaki-maki aja bahagia, gimana nggak dimaki-maki? Kalau saya memang kasusnya berbeda ya. 2 tahun lalu, 2019, saya bangkrut dan saya rugi 140 miliar. Tahun ini aset kami dijual untuk bayar utang. Aset senilai 128 miliar hanya dijual 22 saja. Rugi lagi 108. Jadi 2 tahun terakhir ini saya rugi 240. Bahkan 2 tahun lalu waktu bangkrut, saya utang 17 miliar. Jadi benar rugi bangkrut itu bukan, Pak Jarod bangkrut antusias semangat, saldonya banyak lagi. Nggak punya saldo. Istri saya emas cincin udah dijual semuanya. Anak saya kuliah, saya harus jual mobil. Jadi ketika bangkrut itu sisa utang, lalu jual-jual aset, bahkan untuk nyekolahi anak saja, aset pribadi, mobil saya pun dijual. Nah, tapi apakah saya 2 tahun terakhir lihat foto saya sedih, melayani nggak semangat? Nah, ini kasusnya beda ya. Saya nggak punya kasus soal pernikahan, tapi kasus soal ekonomi, kebangkrutan. Lalu ketika saya bangkrut, istri saya masih ada happy holy kid, tapi gara-gara COVID, sekolah sepi, murid baru nggak ada. 2 tahun terakhir ini minus juga, udah. Nah, tapi saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk antusias. Anak saya kena COVID lagi, dan saya nggak bisa membawa anak ke rumah sakit. Memang rumah sakitnya kalau COVID gratis, tapi vitaminnya, tambahannya, karena saya menjadi host acara Sahabat Orang Sakit, ada orang sakit masuk rumah sakit, COVID, ya sembuh obat yang standar. Tapi begitu udah umur, ada tambahan suplemen yang harus diinfus gitu ya, bayar gitu. Dan vitaminnya minta ampun juga ada yang mahalnya. Saya dalam kebangkrutan yang luar biasa 2 tahun terakhir ini, terus anak saya sakit, kena COVID, sesak nafas, di rumah, dan bersamaan dengan anak saya sesak nafas itu, istri saya pingsan, demam, dan batuk juga. Saya rawat juga di rumah. Dan dalam itu kejadiannya bulan ini belum lama nih, 15 Juni tahun ini, ya itu kan puncak-puncaknya COVID Indonesia, 15-20 Juni sampai minggu pertama bulan Juli. Itu selama 3 minggu, 1 hari 1-2 kali Zoom. Saya nggak batali satu pun loh. Tetap semangat, tetap antusias, tetap lucu lagi. Zoom-nya selesai, rekaman dihentikan, ngobrol-ngobrol. Pak Jarod gimana? Baik, sehat? Enggak. Loh kok enggak? Iya, anak saya sakit. Loh, sakit apa? COVID. Gimana kondisinya? Itu tadi pagi pingsan, sesak nafas, tapi nggak dapat rumah sakit. Kok Bapak tetap gembira, lucu? Kalau saya nangis, anak saya sembuh. Enggak kan? Saya memilih untuk sukacita. Saya memilih untuk antusias. Nah, sama juga. Ini memang tidak ilustrasi yang cocok banget, tapi bahagia itu pilihan. Punya suami kayak Herodes, Pontius Pilatus, ngambil keputusan, aku mau kayak Tuhan Yesus. Aku mau bahagia, aku mau mulia. Saya bangkrut aja bahagia. Gimana nanti kalau dipulihkan? Saya rugi aja bahagia. Gimana? Loh, saya bicara rugi bangkrut itu nggak gampang loh. 2 tahun terakhir demo buruh, anggota DPR datang, polisi datang, dan ketika bangkrut, saya kan perusahaannya kan kosmetik, baju, sepatu, cookware, terutama yang kosmetik. Itu begitu 2 tahun lalu tutup, sebelum tutup itu sampai dari tutup sampai sekarang aja, barang-barang yang expired itu kan nggak bisa dijual murah, dibuang. Bisa dibayangin, 1 minggu itu bisa buang 100 sampai 200 juta barang-barang expired. Minggu demi minggu selama 2 tahun. Makanya kalau teman-teman saya bangkrut, ada yang stroke, ada yang stres. Karena memang bangkrut itu nggak cuma bangkrut. Demo buruh, buangin barang yang rusak, itu minggu demi minggu itu ratusan juta. Saya punya pegawai 300. Operasional bulanan kami 2,5 miliar. Pesangon tuh nggak cukup 20 miliar. Kalau saya mau kemplang aja tuh pesangon gitu, masih punya duit, saya bayar semuanya. Saya kongsian berdua, saya bilang sama kongsi saya ini hamba Tuhan, saya kemana-mana khotbah. Nggak mungkin saya khotbah lagi di Bandung, ada jemaat teriak, Bapak belum bayar saya. Saya bilang sama istri saya, sama kongsi saya, semua kita bayar sesuai peraturan. Saya mau mengakhiri hidup dengan mulia, bangkrut dengan mulia, tutup dengan mulia. Nggak mudah. Tapi itu pilihan, itu konsekuensi. Jadi hidup ini kadang butuh sikap. Ya, kalau keadaan memang belum bisa dirubah. Tapi saya terlalu percaya bahwa kecuali setan dan Tuhan aja nggak berubah. Ya, tapi manusia pasti berubah. Suami kan manusia, ya pasti berubah. Nah, terakhir nasihat saya untuk soal suami yang kayak Herodes, muka Firaun seperti ini gitu, jahatnya minta ampun. Galatia pasal 6. Jangan lelah berbuat baik. Karena kita pasti menuainya
kalau tidak menjadi lelah. Jadi dibaikin. Pertama kita bertahan menjadi seperti Tuhan Yesus, korban yang mulia, lalu dibaikin. Pasti suami berubah. Pak, saya udah membaikin suami, Pak, udah belasan tahun, Pak, tapi dia nggak berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Tapi Pak, saya udah baikin loh Pak, suami nggak berubah. Kalau begitu jangan-jangan suaminya Tuhan Yesus. Coba selesai webinar ya, segera dicek suaminya Tuhan Yesus apa bukan. Kalau ternyata suaminya Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda lagi. Salibkan dia. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Tunggu 3 hari. Kalau bangkit, Tuhan Yesus. Mari kita sambut. Sudah datang lagi di Jakarta. Ya kan? Kalau nggak bangkit, ibu lapor polisi. Pak polisi, suami saya mati 3 hari yang lalu. Itu bukan sakit, Pak. Saya salib dia. Ibu, kenapa salib suami? Saya pikir dia Tuhan Yesus, Pak. Kenapa ibu berpikir begitu? Alibi yang aneh. Karena dia nggak berubah-berubah, Pak. Ini kalau bapaknya ada di sini ya, bapak berubah ya, daripada bapak disalib sama suami loh. Jadi maksud saya itu begini loh. Jadi maksud saya itu manusia itu pasti berubah. Bagaimana Paulus berubah? Yang gualanya minta ampun, setuju dengan pembunuhan kepada jemaat. Ya Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Jadi kayaknya dalam kondisi tertentu itu orang hanya berubah kalau dia ketemu Tuhan Yesus. Jadi yang punya suami, punya istri jual hati minta ampun kayak setan, maka doanya tuh fokusnya satu, bukan pada saya sebagai korban, tapi sebagai pasangan yang belum lahir baru. Akalnya gimana dia lahir baru, doanya gimana dia lahir baru. Pernah mau melahir barukan orang lain atau suku-suku terabaikan? Kita kunjungan, bawa dokter, pengobatan, bagi sembako, berbuat kebaikan, bangun jembatan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi suami, istri, mertua yang jahat, yang tidak lahir baru, taruh di otak kita. Dia subjek yang harus saya layani dan selamatkan bawa ke surga. Udah. Jadi kita memandang dia sebagai orang yang harus kita selamatkan bawa ke surga. Sehingga kita berada di atas masalah bahwa saya hamba Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk menyelamatkan dia. Saya hamba Tuhan, saya harus kuat. Paulus dianiaya, Paulus dihajar, Paulus dipenjara, Paulus dicambukin. Kan Paulus nggak kepahitan. Ya udahlah kalau gitu nggak usah lain lagi dah. Kalau dilayani malah digebuki. Enggak loh. Paulus digebuki, sembuh, melayani lagi. Paulus di penjara, keluar, melayani lagi. Karena dia memandang orang-orang Yahudi yang menganiaya dia itu harus dimenangkan. Nah, tapi memang ini nggak mudah sekali ya. Dia butuh keyakinan yang kuat, panggilan yang kuat, kerohanian yang kuat. Tapi memang kondisi-kondisi yang luar biasa ini ya juga butuh kondisi yang luar biasa dari dalam kita. Sekali lagi tidak mudah, tapi saya berharap mendapat sebuah insight. Lalu kalau nggak kuat, nah kan di sini ada Yayasan Duta apa nih? Harapan Duta Kemuliaan. Ada komunitasnya yang menguatkan. Ibu terus nanti kalau ketemu di komunitas ini ya, nanti kan begitu kalau ketemu, gimana? Herodesnya udah bertobat belum? Lagi pergi sama Firaun. Ya udah, lanjutkan puasa lagi. Ya, puasa Musa pergi sama Miriam dan Harun. Ibu juga mesti pergi ke tempat persekutuan, berdoa buat Firaun, dan jangan-jangan itu begitu didoakan malah Firaunnya tambah galak gitu ya. Kadang-kadang begitu sih. Kita doakan tambah ngamuk, tambah galak, tapi kadang-kadang ada titik kulminasi, ada momentum. Saya pernah berjumpa seorang ibu yang punya suami model begitu. Waduh, suaminya aneh-aneh, bawa perempuan 3, lalu istrinya diajak main jadi berempat. Lebih aneh lagi dan gila, suaminya pulang bawa laki-laki, suruh main sama istrinya, dan dia ngintip. Kalau dia ngintip baru dia terangsang. Benar-benar kebejatan seksual yang luar biasa. Terus kalau istrinya melawan, nggak mau gitu, dihajar, digebukin, dan nggak boleh nangis. Kalau nangis dia makin kalap. Jadi singkat cerita, ketika istrinya nggak tahan lagi, dia tunggu suaminya pergi nih, udah keluar pagar, baru dia nangis. Suaminya ada ketinggalan barang, balik mau masuk rumah, lihat nangis, digebukin lagi. Dia kalau dihajar nggak boleh nangis. Gila, ini benar-benar saya berjuang ini. Lalu ceritanya begini, singkat cerita. Ketika kejadian lagi, suaminya menghajar, dia nggak nangis, tunggu suaminya pergi, dia masuk ke basement, rumahnya agak gede. Dia tempat ngumpet, dia nangis di situ. Dan benar suaminya balik lagi karena nggak tahu mau ngapain. Dia cari istrinya nggak ada, dia kalap betul-betul. Dan dia tahu dia pergi belum lama, pasti nggak mungkin keluar dari rumah. Dia cari gitu, sampai akhirnya dia benar-benar nyari, harus ketemu gitu ya, kalap. Dia masuk ke basement, dia dengar suara nangis, waduh, dia makin kalap, dia copot sabuknya. Tapi sampai di depan pintu di basement itu, pas dia mau dobrak pintunya dan mau hajar istrinya dengan sabuknya dia sendiri yang sudah dia lepas,
dia tuh berhenti dulu depan pintu. Dan dia dengar tangisan istrinya. Tuhan, aku tuh sayang suami saya, Tuhan. Aku tahu dia begitu karena dia belum mengenal Engkau, Tuhan. Selamatkan suami saya, Tuhan. Jamah hatinya, Tuhan. Kalau dia lahir baru, bahkan dulu Tuhan dia belum lahir baru, waktu pacaran dia orang yang baik. Tapi sekarang dia terpengaruh dan makin jahat karena bukan dia yang jahat, karena ada roh yang jahat. Tuhan, aku minta nyawanya Engkau selamatkan. Aku minta nyawanya Engkau selamatkan. Aku sayang suami saya, Tuhan, tapi aku minta nyawanya Engkau selamatkan. Dia ratapi keselamatan suaminya. Itu waktu saya dengar cerita begitu, wah. Dan itu betul suaminya dijamah oleh kata-kata istrinya yang cinta dia. Aku cinta suamiku, Tuhan. Aku sayang suamiku. Dia begitu bukan kehendak dirinya, Tuhan. Karena dia nggak sadar, ada yang menguasai dia. Itu bukan jati dirinya dia. Pada dasarnya dia anak orang yang baik. Tapi hanya aku minta Tuhan, Engkau ada dalam hidupnya. Waduh, itu menjadi sebuah momentum. Itu waktu saya dengar cerita seperti itu. Wah, memang tidak mudah. Tidak mudah. Ada beberapa ibu yang seperti itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan terlama aku pernah dengar kesaksian seperti itu 11 tahun. Ada orang ibu yang bergumul dari tahun ke tahun, tapi akhirnya suaminya bertobat. Bahkan mungkin Bapak Ibu tahu nama suaminya. Kalau saya sebut, Bapak Ibu pasti tahu. Karena sekarang suaminya itu jadi hamba Tuhan yang cukup dipakai Tuhan di negeri ini. Cuma nggak banyak orang yang tahu masa lalunya, kebejatan seksualnya, kesadisannya terhadap istrinya. Dan ketika saya berjumpa dengan istrinya, dan dia bercerita seperti itu, saya bilang, wow, itu suami ibu sekarang jadi hamba Tuhan, itu ibu, itu air mata ibu. Di hadapan saya, ibu yang luar biasa. Bapak pinter, Bapak wawasannya luas, Bapak canggih, Bapak otaknya hebat. Tapi Bapak jadi hamba Tuhan, itu ibu. Jadi kadang-kadang Tuhan berikan ujian pada masing-masing orang beda-beda ya. Kita semuanya nggak dikasih karunia untuk mengalami penderitaan atau ujian yang berat-berat, tapi yang pasti itu dalam kapasitas kita. Ya, itu dalam kapasitas kita. Yang penting kita step-nya benar, sikapnya benar, tujuannya benar. Nanti perilaku kita akan mengikuti hal itu. Jadi kita mulai dari yang paling mendasar, bahwa suami, istri, anak, entah bejat, entah narkoba, entah berontak, itu karena dia belum lahir baru. Jadi begitu kita awali dari situ, ya, maka saya percaya ya Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan memberkati.